Penelitian di tahun 2015 menyebut Indonesia sebagai negara kedua penghasil sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Banyak sekarang itu 95% ini Indonesia menjadi peringkat kedua negara penghasil sampah plastik terbanyak di dunia setelah Tiongkok. Sampah beserta pengelolaannya kerap kali menjadi persoalan bagi sejumlah daerah di Indonesia. Setiap hari, tiap orang akan menghasilkan sampah sepanjang tahunnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengakui bahwa pada tahun 2020 total produksi sampah nasional telah mencapai 67,8 juta ton. Artinya, ada sekitar 185.753 ton sampah setiap harinya dihasilkan oleh 270 juta penduduk. Angka tersebut meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2018 saja produksi sampah nasional sudah mencapai 64 juta ton dari 267 juta penduduk. Sejalan dengan urbanisasi, Organisasi Bank Dunia memprediksi pada tahun 2050 timbalan sampah akan mencapai 3,4 miliar ton menumpuki bumi. Penelusuran saya kali ini telah memperlihatkan bagaimana sampah dibuang secara sembarangan di lahan kosong. Pembuangan sampah di lahan kosong ini sepertinya telah menjadi kebiasaan bagi beberapa masyarakat. Jika terus dibiarkan, sampah-sampah akan menumpuk dan membentuk TPA ilegal yang kemudian berpotensi mengganggu kehidupan yang ada di sekitarnya. Terlebih lagi, sampah rumah tangga paling banyak ditemukan dibuang secara liar di lahan kosong. Hal ini bukan tidak mungkin, mengingat selama pandemi, limbah domestik mengalami peningkatan yang terjadi seiring kebijakan bekerja dan belajar dari rumah yang membuat sejumlah masyarakat memesan produk makanan secara daring, di mana sebagian besar kemasannya memanfaatkan plastik, terutama plastik sekali pakai. Sampah di Indonesia sendiri sebanyak 69% berakhir di tempat pembuangan akhir dan 24% dibuang tanpa izin. Menurut Kepala Subdirektorat Barang dan Kemasan Direktorat Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pengelolaan sampah di Indonesia masih menganut pola lama atau sistem linear, yakni kumpul, angkut, buang. Pola ini rasanya kurang efektif karena hanya dapat menumpuk sampah lebih banyak lagi. Maka dari itu, pengelolaan sampah perlu dilakukan intervensi dengan menganut pola 3R, yakni reduce, reuse, dan recycle. Dengan mengadopsi pola ini, tumpukan sampah yang dihasilkan akan lebih sedikit jika dibandingkan dengan pola sebelumnya. Sampah yang dibuang sembarangan akan terus menumpuk dan menimbulkan dampak buruk, bukan hanya bagi lingkungan, tetapi juga bagi kesehatan manusia. Apalagi pengelolaan sampah plastik dengan metode daur ulang mulai menurun, karena kekhawatiran bahwa sampah tersebut telah terkontaminasi virus corona. Di masa pandemi ini di mana penggunaan plastik meningkat, akan lebih baik jika kita menerapkan metode 3R atau Reduce, Reuse, Recycle. Langkah pertama yaitu dengan mengganti kantong plastik dengan tas belanja dan air minum dalam kemasan diganti dengan menggunakan botol air minum isi ulang. Selain dapat mengurangi sampah plastik, penggunaan dua benda ini juga lebih aman dari kontaminasi virus corona serta membuat penampilan kamu menjadi lebih kece. Langkah kedua,
Dilakukan dengan menggunakan kembali sampah seperti menjadikannya tempat sabun, tempat aksesoris, ataupun tempat permen. Dan langkah terakhir dengan melakukan daur ulang sampah. Contohnya tempat alat makeup ini terbuat dari botol air kemasan dan bingkai foto dari kardus. Estetik juga kan? Manajemen sampah yang baik berawal dari diri sendiri. Maka, terapkanlah pola 3R mulai dari diri Anda sendiri dan jadilah contoh bagi orang lain.